Puji Tuhan, selamat malam, shalom semuanya. Haleluya. Saya percaya bahwa semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Amin. Dan Tuhan juga sayang kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini, bersekutu bersama, dan kita mau memuji, memuliakan Tuhan, bawa hati yang sukacita di hadapan Tuhan, karena persembahan kita itu akan menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan ucapan syukur kami buat kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kegirangan dalam hati kami. Bahkan di tengah masalah-masalah yang kami alami dalam hidup ini, kami tetap percaya bahwa sukacitamu itulah kekuatan kami. Sebab itu kami mau membawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu dan berkata Engkau baik untuk selama-lamanya. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami. Kami mau memuliakan nama-Mu. Semua yang percaya katakan bersama amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan. Boleh kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Dia panggil engkau dengan nama-Mu, maka kita juga harus menjawab kepada Dia.
Tuhan tetap untuk selama-lamanya buat kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau lebih lagi menyembah Dia. Mari yakini bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Walau kadang kita mau menyerah dalam hidup ini, tapi Dia setia. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal hidupku. Tak selalu mudah ku setia, tak selalu ku dapat percaya. Tapi satu hal yang ku
Bahkan ketika kami diperhadapkan dengan waktu-waktu di mana kami perlu melepaskan pengampunan, kami perlu melepaskan semua sakit di dalam hati kami. Biar Engkau ya Roh Kudus yang memampukan kami. Sebab pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan kekal untuk selamanya. Dan Engkau yang sanggup memberi kemampuan bagi kami untuk menjadi orang-orang yang melakukan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian. Kita minta kepada Tuhan supaya Dia yang mengajar kita melalui firman-Nya apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati
mengampuni tiada pamrih, mengampuni tiada pamrih, mengampuni tiada pamrih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh menangkap setiap pesan-Mu lewat kata demi kata ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Engkau berbicaralah lewat mulut anak-Mu ini. Apa isi hatimu, dan berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengar boleh mengerti pesan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Ya, malam ini saya diminta menggantikan Pak Pendeta Yeremia. Jadi karena Pak Yeremia ada tugas keluar kota dan Pak Irwan juga lagi ada acara, jadi ya saya harus menggantikan untuk malam ini. Ya, langsung aja. Saya mengajak teman-teman belajar yang namanya dari kesalahan. Saya mau tanya, di sini ada enggak yang tidak pernah salah? Boleh angkat tangan yang tidak pernah salah. Ada enggak yang pernah salah? Puji Tuhan. Masih ngaku maksudnya. Ya. Kalau kita punya salah, kita pengen kesalahan kita dihapus apa enggak? Pasti semua ngomong pengen. Aku pengen membersihkan kesalahanku. Ya. Aku pengen tuntas. Makanya kenapa teman-teman mau ibadah. Makanya kenapa teman-teman mencari Tuhan. Karena saya tahu karena mencari Tuhan berarti kita mau lebih baik, kita mau lebih benar di hadapan Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita baca langsung di Markus 11 ayat 25 dan 26. Yuk kita baca bareng-bareng. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Ya, ini kuncinya. Kalau kita mau menghapus salah kita, kita mau ngersihin kita, syaratnya ini cuma ini. Kamu ampuni dulu orang yang nyalahin kamu. Gampang gak? Gampang, sangat gampang ngomongnya, tapi prakteknya belum tentu. Goro-goro kayak lo, aku kehilangan puluhan juta. Goro-goro kayak lo, sikilku jadi sakit. Nah, saudara, ini standar kita untuk boleh mendapat pengampunan.
untuk kita dapat pengampunan, kita tuh cuma satu, ngampuni sih. Pernah enggak kita kesenggol orang? Pernah. Saya mau pasti pernah. Ya, saya pernah dulu bawakan kemarahan kita tuh ada dua hal. Satu, kita marah itu karena harapan kita tidak terpenuhi. Ya, saya punya istri, saya punya harapan sama dia banyak, bla 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 bla. Ternyata harapan saya tidak terpenuhi. Saya jengkel sama dia. Pengen ora iso, pengen ora iso. Bukan salahnya dia, memang dia tidak bisa. Bukan salahnya dia, tapi harapan saya sama dia itu tidak dipenuhi. Ya, ini banyak terjadi, saudara. Banyak sekali terjadi. Pernah dengar tidak ada cerita seorang nenek-nenek tua? Ada nenek tua itu hidupnya luar biasa, makan aja susah, makannya saja susah. Suatu ketika ada anak ini datang ngasih makan, "Nek, ini tak kasih makan." "Wah, makasih ya Cuk, kamu baik sekali." Hari ini dikasih nasi, besok datang lagi, "Nek, tak kasih makan." "Oh iya, makasih." Hari ketiga lagi, "Makasih ya Cuk, tapi kok sama makanannya, kemarin nasi telur, hari ini nasi telur." Besoknya lagi, datang lagi, "Mak, ada makan lagi, tapi kok telat toh kamu datang." Lihat saudara, lihat saudara, sing salah sing ngasih apa sing dikasih? Besoknya lagi, datang lagi, "Kamu tuh sudah telat, menunya podo, nasi telur, nasi telur." Loh, lihat, hatinya nenek ini sudah berubah. Dari yang terima kasih jadi mulai kecewa. Kenapa? Karena harapannya tidak terpenuhi. Ya untung cucunya baik. Kalau cucunya tanya, "Lah nenek mau puyung hai?" Wah, bingung nanti. Nanti saudara, satu, harapan kita tidak terpenuhi, itu memicu kita untuk marah. Dan titik itu adalah titik kekanak-kanakan seseorang. Orang disenggol, orang keserempet, tapi kita tuh pengen sesuatu tidak keturutan, jadi marah. Ini satu. Yang kedua, memang kita disolimi, istilahnya begitu, saudara. Kita memang disakiti. Ya, jadi dua-duanya mengakibatkan sama-sama kemarahan. Nah, sekarang saya mau cerita. Kenapa kok Tuhan minta kita ngampuni? Kenapa? Karena ceritanya ini jadi panjang, saudara. Ya, saya mau cerita berawal dari seorang yang namanya Absalom. Tak kira teman-teman pasti tahu Absalom. Absalom itu anak dari salah satu anak dari Daud. Oke? Absalom ini punya adik namanya Tamar. Tamar ini diperkosa kakak tirinya. Ya. Karena dia jengkel, singkat cerita, kakak tirinya ini dibunuh. Diadakan pesta, diadakan acara, semua sudah di skenario. Akhirnya apa? Kakaknya ini dibunuh. Oke? Artinya apa? Kemarahannya dia puas enggak? Tuntas enggak? Tuntas, selesai. Kowe merkosa adikku, kita pateni sekarang. Selesai kan? Selesai enggak? Selesai kan? Yang memperkosa sudah finish kan? Tapi kenyataannya tidak, saudara. Hatinya seorang Absalom masih ada api yang membara. Hatinya Absalom masih meledak-ledak.
Kenapa? Karena di dalam hatinya ada yang namanya api. Api ini bisa membakar apa saja dalam tubuh. Singkat cerita, Absalom akhirnya memberontak. Ya, berontak. Setelah dia memberontak dan lain-lain, singkat cerita apa yang terjadi sama Absalom? Mati mengenaskan. Lagi perang sama pasukannya bapaknya, naik kuda, rambutnya kecantol pohon. Simpel kan? Sesimpel itu kan. Akhirnya apa? Rambutnya kecantol tidak mati. Ketahuanlah panglimanya Daud, langsung dibunuh. Lihat saudara, di saat kita ini hatinya masih ada api, ada kemarahan, pembalasan kita selesai. Wah, kita ini ya, kita mangan duitku ya, tak bales gitu. Apakah setelah kita bales, kita selesai? No. Api di dalam kita masih menyala. Api di dalam kita masih bisa membakar hal yang lain. Kenapa saya harus dimatikan api ini? Gimana caranya? Kita harus mengampuni. Ya, cerita kedua, saya mau cerita seorang Ahitofel. Ada yang tahu Ahitofel? Kita baca dulu seorang Ahitofel. Siapa? 2 Samuel 16 ayat 23. Ya, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihat tidak dipedulikannya, sebentar, ini salah saya. Salah lagi saya. 2 Samuel 16 ayat 23. Minta maaf saya, bukan ayat 17. Beda satu tapi bedanya jauh. Jadi Ahitofel itu adalah penasihat raja. Dan yang namanya Ahitofel ini kata-katanya didengar seperti Allah. Nanti sudah, siapa Ahitofel? Ahitofel adalah penasihat Raja Daud. Penasihat itu siapa? Pasti orang dekat lah. Tidak mungkin yang namanya penasihat itu tidak punya hubungan khusus. Aku tidak ngerti sopo, aku tidak ngerti dia, ngerti bisa jadi penasihat. Tidak mungkin. Jadi seorang penasihat adalah orang dekatnya Daud. Dia yang memberikan masukan, dia yang memberi strategi, dia yang memberi banyak hal. Inilah Ahitofel. Sudah bisa ditampilkan? Belum bisa. Kalau belum bisa, kita langsung baca aja 2 Samuel 16 ayat 23. Saya bacakan saya. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun Absalom. Lihat saudara, ngomongin Ahitofel sama dengan petunjuk yang diminta dari Allah. Berarti Ahitofel itu siapa? Orang yang sangat tahu. Tapi Ahitofel ini memberontak, saudara. Di saat tadi Absalom berontak, siapa penasihatnya? Ahitofel. Kenapa Ahitofel harus memberontak? Kita lihat di 2 Samuel 11 ayat 3. Ya, Alkitab tidak mencatat kenapa. Tapi saya berpikir, mosok sih tanpa sebab orang ini ngamuk. Yuk kita baca bareng-bareng. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Lanjut, 2
2 Samuel 23 ayat 34. Elifelet anak Asabai orang Maka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Jadi Ahitofel siapa? Betseba anak Eliam, Eliam anak Ahitofel. Berarti kong ini, saudara. Saya percaya teman-teman tahu semuanya siapa yang namanya Betseba. Betseba itu seorang wanita yang diperkosa Daud. Saya ngomongnya lebih vulgar ya, supaya lebih. Jadi Betseba ini lagi mandi dilihat Daud. Setelah itu, setelah dia dilihat Daud, akhirnya apa yang dia lakukan? Betseba ini diperkosa. Sekarang teman-teman bayangin, ya, teman-teman bayangin. Ini kan banyak oma-oma sama opa-opa. Banyak bayangin. Kalau kita punya cucu kita keluarganya baik-baik. Tahu-tahu datang raja, merusak keluarga ini. Apa yang ada di pikiran teman-teman semua? Ngamuk. Saya berani pastikan marah. Inilah titik kemarahan Ahitofel. Putuku keluarganya sakinah mawaddah barokah. Lah tapi ngerti-ngerti datang rojo, dirusak dosa aset. Urianya dibunuh, istrinya, cucunya sendiri dikerjain. Marah enggak saudara? Marah pasti. Dan kemarahan seorang Ahitofel, saya ngomong wajar. Saya yakin semua pun pasti marah. Tapi yang jadi masalah, Ahitofel kemarahannya tidak diredam. Dia tidak mau mengampuni Ahitofel. Ahitofel marah salah enggak? Enggak salah dia. Wajar kan saudara? Cucu gue api-api, semuanya baik. Dia berpikir Uria nanti punya karir. Ternyata cucuku dikerjain rojo, sing ngakunya orang diurapi Tuhan. Coba jengkel kayak apa sama raja itu? Marah dia pasti. Tapi selama dia tidak bisa mengontrol kemarahan, selama dia tidak bisa mengampuni seorang Daud, apa yang terjadi sama dia? Kita baca di 2 Samuel 17 ayat 23. Nah, ini yang tadi berarti. Saya salah nulis. Ya, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya lah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, yang mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian apa? Kemudian menggantung diri. Yang mati dikuburkan di kuburan lainnya. Lihat saudara, Ahitofel tidak salah. Saya salah Daud. Yang salah itu Daud, bukan Ahitofel. Ahitofel ini benar. Dia memberikan nasihatnya bagaikan Allah. Tapi karena dia tidak mau mengampuni, karena dia kelewat kemarahannya, akhirnya yang rugi siapa? Dia sendiri. Jadi kalau kita ngampuni, itu yang untung siapa? Kita sendiri. Biarpun tidak gampang, tapi Tuhan minta kita mengampuni. Ya, loh. Sekarang saya tanya, sekarang Daud sendiri dikhianati Ahitofel, ngamuk enggak? Ngamuk, saudara. Kita lihat di Mazmur 41 ayat 9. Naik 2 lagi.
Jadi Daud sendiri dihianati juga jengkel. Jadi saudara lihat saudara, kemarahan ini kalau diteruskan tidak ada habisnya. 41 ayat 10. Yuk kita baca aja. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini dia bicara siapa? Dia bicara seorang Ahitofel. Kasus yang sama di saat Yohanes berkata, ada seorang yang akan mengangkat tumitnya di perjanjian baru. Siapa? Yudas. Jadi saudara, di saat Daud ini marah, apa respon dia? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak menunjukkan kemarahannya. Artinya apa? Dia bisa menetralisir kemarahannya dengan apa? Mengampuni, saudara. Ya, jadi kenapa saya cerita seorang Ahitofel ini? Ahitofel itu orang yang luar biasa, orang yang dahsyat. Kita pilih gara-gara tidak mau ngampuni, tapi berakhir tragis buat dia. Dia tidak salah. Kesalahan itu ada di Daud, tapi Daudnya tidak apa-apa. Daudnya endingnya dia mengakhiri hidupnya di makam nenek moyangnya. Artinya endingnya baik, tapi Ahitofelnya gantung. Absalom gimana tadi matinya? Sangat jelek, sama dengan Saul, kematiannya juga tragis. Kenapa? Tidak mau mengampuni. Lain cerita dengan Daud, dia salah, tapi dia mengampuni. Dia mau dibunuh sama Saul, tapi dia tidak mau balas. Dia punya kesempatan untuk balas, tapi tidak mau. Apa endingnya? Endingnya untung dia buat Daud. Saudara, 2026 waktu itu saya masih sangat muda, saudara, masih umur 2006. Waktu itu hari Jumat, saudara. Saya ingat hari Jumat. Hari Kamis itu seharian saya pergi sama papa saya. Seharian saya jalan sama papa. Karena saya ini sama papa saya sangat dekat. Banyak orang ngomong, kalian tidak kayak anak bapak, tapi kayak kakak Madi. Ya, itulah yang terjadi saya sama papa. Papa sehat semua baik-baik. Hari Jumat waktu 2006 itu bulan 1 November 10 November pagi-pagi itu saya ditelepon mama, ini papa keserempet sepeda motor. Oh, tapi kok muntah yo? Oh, ya wis bawa Elizabeth. Singkat cerita dibawa Elizabeth. Tidak ada luka, tidak ada apa-apa, hanya benjolan sedikit di kepala. Di scan semua, dokter ngomong ada pendarahan kecil tapi tidak apa-apa, nanti dioperasi jam 2 aja. Ya wis, operasi, yes. Terus akhirnya jam 10 tuh papa mulai ngigo. Terus di scan lagi ternyata pendarahannya melebar, saudara. Dan dokter datang dioperasi, tapi tidak ketolong, saudara. Akhirnya papa tidak ada. Itu pukulan paling berat buat saya dalam hidup. Pertama yaitu, kenapa? Waktu itu saya masih bergantung sekali sama papa. Saya masih butuh figur seorang papa, butuh banyak hal dari papa. Tapi saya kehilangan dengan cara yang sangat dalam. Nah, singkat cerita, ada seorang teman ngomong, wis kuliah iki wae sing nyerempet, wis kita
Tuh ada yang tahu ini bla 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 orangnya bisa diusut. Itu 2006 saudara. Nah 2026 itu saya waktu itu belum terlalu kenal Tuhan, tapi saya mencoba untuk taat. Saya belajar taat. Jadi sepintas begitu dengar, ini saudara, waduh, darah saya naik saudara. Aduh. Tapi begitu saya merenung, rasanya saya tuh dengar kata ojo buat apa, ojo buat apa. Akhirnya saya putuskan, sudahlah, saya mau ngampuni orang ini. Saya mau melepasnya. Saya berpikirnya gini, oke lah, anggap saya ngampuni, saya belajar untuk lebih taat. Saya berpikir gini, misalnya orang ini ketangkep pun, orang ini saya kerjain balik pun, saya tidak bisa mengulangi Bapak. Saya tidak bisa mengembalikan sesuatu yang sudah hilang. Jadi akhirnya saya putuskan, ya sudah, saya mau ngampuni orang ini. Saya mulai doain orang ini, saya mau lepasin semua. Nah, titik itu 2026 itu 2006 itu titik di mana tahun-tahun berikutnya saya diberkati Tuhan luar biasa. Setelah saya lepaskan pengampunan itu 2007, 2008, 2009 Tuhan berkati kami luar biasa. Ya, saya tidak tahu semua apakah ini kebetulan, tapi saya percaya. Saya percaya kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan tidak akan tidak diam. Amin, saudara. Yuk kita bangun nyembah. Kita ulang. Kita bangun. Saya ajak teman-teman untuk menyembah lagu ini. Kata per kata. Kalau kita tidak mampu, kita belum siap untuk ngampuni, ngomong sama Tuhan. Tuhan, tolong mono aku supaya aku bisa ngampuni. Karena yang namanya ngampuni butuh perjuangan, butuh dorongan Tuhan. Tuhan, tolong mono aku mau ngampuni. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah
Tapi biar seperti firman-Mu Tuhan, kami diajar oleh Tuhan supaya kami boleh mengampuni yang bersalah kepada kami. Ketika kami menaikkan doa di hadapan-Mu Tuhan, doa kami dijawab Tuhan. Ketika hati kami tidak ada niat jahat, ketika hati kami mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, mampukan setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biar Engkau meteraikan setiap benih firman-Mu Tuhan dalam hati kami. Biar kami menjadi orang-orang yang melangkah di dalam kebenaran-Mu, berani mengambil sikap, berani Tuhan mengambil tindakan untuk melepaskan pengampunan. Karena kami tahu dengan mengampuni kami sendiri dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Pak Hari yang sudah menyampaikan bagi kami semua, dan berkat Tuhan juga atas kehidupan setiap kami. Dan kami mau mengangkat tangan kami hari ini Tuhan di hadapan-Mu. Sebelum kami pulang berpisah dari tempat ini, kami angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluar masuk-Mu mulai hari ini sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Diberkatilah Engkau di dalam segala sesuatu yang Engkau kerjakan. Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita pulang, mari kita dengarkan pengumuman untuk menara doa setiap hari Kamis di tempat ini pukul 11 siang. Bapak Ibu, mari ambil waktu yang baik ini untuk kita sama-sama boleh ada di tempat ini. Bagi yang tidak berkegiatan di kantor, punya waktu untuk berdoa, mari berdoa bersama di tempat ini. Kemudian malam hari tetap 6:30 malam kita ada kebaktian di tempat ini. Dan tentu kita mau ajak teman-teman kita lebih banyak lagi untuk datang ke tempat ini. Amin. Semua semangat untuk membawa teman-temannya. Kalau kita diberkati, kita juga mau supaya teman-teman kita diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selamat pulang. Sampai bertemu Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati.